Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Baik banget. Baik, Pak. Saya senang bisa dengar suaranya Miranda. Halo. Baik, ya, sehat ya. Sehat semua atau ada yang tidak enak badan? Ya? Sehat. Sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Sehat lahir batin ya. Ya. Rasanya juga sehat. Kalau nggak sehat ya nggak apa-apa. Nanti sama saya nanti sehat nanti ya. Oke, saya memulai pelajaran pagi hari ini. Untuk ketua kelasnya sudah hadir di ketua kelas. Pak Rohima ya. Minta tolong dipimpin berdoa dulu ya teman-teman. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan Rohima dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, terima kasih Rohima sudah dipimpin berdoa. Ahli catur kalau nggak bicara, tolong di mic-nya dimatikan. Ahli catur, mic-nya dimatikan kalau nggak. Jadi biar suaranya nggak bertumpuk kita. Oke, pada pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, pembelajaran kita mengenai jaringan komputer. Jadi kemarin Bapak sudah mempersilakan kalian untuk membaca materi yang sudah Pak share di di e-learning ya atau di LMS kemarin. Ada yang sudah baca-baca, ada yang sudah buka? Sudah, ya. Sampai mana, Segi? Baca-bacanya, belajarnya mana kemarin? Sampai peta konsep Pak kemarin. Oh, peta konsep sama yang mengenai jaringan itu ya? Ya. Oh ya, berarti masih di awal pembelajaran. Baik, mungkin pada pagi hari ini Bapak akan sedikit menyampaikan mengenai materi-materi yang sebenarnya sudah ada di LMS, tapi akan sedikit Bapak ulas nanti di sini ya. Jadi biar kalian nanti juga lebih paham lagi, biar tidak cuma baca tapi ada penguatan di sini. Oke, di sini ya nanti akan Bapak tampilkan mengenai video pembelajaran. Jadi di sini nanti akan Bapak tampilkan ya mengenai jaringan komputer. Jadi sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian study day dapat menjelaskan pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer dan manfaat jaringan komputer. Nah, di situ nanti kalian tujuan pembelajarannya yaitu mempelajari dengan topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Baik, sebelumnya saya pengen lihat wajah kalian ini, tolong diaktifkan sebentar ya webnya, kita foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu, nanti Bapak screenshot, nanti saya kirim ke grup ya. Tuh ya, biar pembelajaran kita bisa terekam hari ini. Silakan diaktifkan kameranya sebentar saja. Bapak, mohon maaf. Komputer saya nggak ada kameranya, nggak apa-apa ya? Oh, jadi nggak bisa. Ya, nggak apa-apa yang nggak ada kameranya. Mungkin yang ada aja, yang pakai HP ini seperti Segi, kira ini udah pakai HP nih. Silakan, Tina juga. Mungkin Miranda belum mandi enggak? Yuk silakan diaktifkan sebentar ya. Biar screenshot sebentar. Ya, ini ST ini sudah diaktifkan. Yang lain, jadi kira
Rohima, Ari Catur, terus Lina, Aryani ya. Diaktifkan sebentar biar Bapak tahu kalau kalian ada di situ. Jadi soalnya diem aja tuh. Afidia juga ini. Kameranya diaktifkan dengan mic-nya. Akhirnya marah oke. Kalau nggak mau ngaktifkan ya nanti aja. Kita lanjut ke pembelajaran ya. Baik, ini nanti Bapak akan tampilkan video ya. Sebentar saya Bapak share screen dulu ya. Konten. Bisa melihat tampilan di komputer? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini kelihatan ya. Saya perbesar ini. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi mengenai tujuan pembelajaran kita ya. Siswa didik dapat menjelaskan pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer dan manfaat jaringan komputer di sini. Terus nanti untuk absen silakan absen dulu di LMS ya. Setelah ini nggak apa-apa nanti ya. Terus ini kalau kalian sudah buka di pembelajaran ya, sebenarnya di sini ada peta konsep, kemudian di sini ya ada di pembelajaran di sini bawah pembelajaran jaringan komputer. Nah, ini kalian buka di sini ya. Kalian buka nanti itu ada materi. Ya, materi-materi yang sudah Bapak share di sini ada video mengenai ya internet dan lain-lain. Ya, buka di sini ya. Nanti yang belum buka silakan dibuka. Nah, hari ini Bapak akan ya ini menampilkan salah satu video ini ya mengenai pengertian LAN, MAN dan WAN di sini. Ya, silakan kalian simak baik-baik ya. Kalian simak baik-baik di sini videonya. Nanti setelah ini Bapak akan menyuruh kalian menyimpulkan apa yang kalian dapat atau kalian pelajari dari video yang sudah tampilkan ini. Silakan boleh dikomentari atau boleh bertanya mengenai video isi materi apa yang ada di video ini. Baik, mengerti? Ngerti. Ya, terima kasih. Oke, akan Bapak mulai, saya play dulu ya. Bisa terdengar di situ. Bisa didengar ya videonya? Bisa. Bisa, Oke. Pak. Saya tampilkan Halo. biar kelihatan. Nah, oke, saya play. Silakan di simak baik-baik ya. Nanti tentang jaringan LAN, WAN, dan MAN. Saja yang pertama LAN. Local area network atau LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana, seperti menggunakan kabel TV, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Contoh dari jaringan LAN adalah seperti komputer-komputer yang biasa ditemukan di kantor, sekolah, tempat belajar, dan lain-lainnya. Keuntungan dari jenis jaringan komputer LAN adalah biasanya lebih murah dalam pengeluaran biaya, lebih irit dalam penggunaan kabel, transfer data komputer lebih cepat karena mencakup wilayah yang sempit, dan juga jaringan LAN ini sangat mudah dibuat. Kerugian dari penggunaan jenis jaringan LAN adalah cakupan wilayah jaringan yang lebih sempit sehingga untuk berkomunikasi keluar jaringan jadi lebih sulit, dan area cakupan transfer data tidak begitu luas. Kedua, MAN. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer WAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Untuk dapat membuat suatu jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer. Contohnya seperti jaringan kampus dan komputer cabang berada di kota berbeda. Keuntungan dari jenis jaringan komputer LAN adalah cakupan jaringan lebih luas, sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih efisien, mempermudah dalam hal bisnis, dan juga keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Kerugian dari jenis jaringan komputer LAN biasanya lebih banyak memakan biaya, dan juga dapat menjadi target oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi, dan untuk memperbaiki jaringan LAN diperlukan waktu yang cukup lama biasanya. 3. WAN.
Wide Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan komputer LAN dan WAN. Teknologi jaringan WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan antara negara satu dengan negara lainnya, atau dari suatu benua ke benua lainnya. Jaringan WAN biasanya terdiri dari berbagai jenis jaringan komputer LAN dan WAN. Karena luasnya wilayah cakupan jenis jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik dan biasanya ditanamkan dalam bawah tanah ataupun melewati jalur bawah laut. Keuntungan dari jenis jaringan komputer WAN adalah dapat mencakup wilayah jaringan yang lebih luas daripada jenis jaringan LAN dan WAN. Untuk melakukan pertukaran informasi menjadi lebih rahasia dan terarah, karena untuk berkomunikasi dari suatu negara dengan negara lainnya membutuhkan keamanan yang lebih dan lebih mudah dalam mengembangkan serta mempermudah dalam hal berbisnis. Kemudian jenis jaringan adalah biaya operasional yang dibutuhkan menjadi lebih banyak, sangat rentan terhadap biaya pencurian data-data penting, dan biasanya perawatan untuk jaringan WAN lebih mahal dibandingkan jaringan LAN dan WAN. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas untuk ini. Semoga menambah wawasan kalian tentang jaringan. Kalau kalian suka silakan like video ini. Baik, itu tadi ya video yang Bapak tampilkan ya. Oke, di sini mungkin ada yang berani menyampaikan apa di video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Silakan salah satu. Ayo, ada yang berani enggak? Nanti dapat voucher OVO yang berani. Tadi ada LAN sama WAN ya, Pak? Ya, ada LAN sama WAN. Ya, yang lain mungkin? Ya, Ada Pak. lagi? Saya Pak, Ya. Miranda. Ya. Miranda, silakan. Jadi tadi itu ada pengertian LAN sama WAN. Ya, LAN itu artinya Local Area Network. Ya. Terus WAN itu artinya Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir ada One Wide Area Network. Jadi yang saya tangkap dari yang tadi ini lebih dibahas pada WAN, soalnya WAN ini lebih memberikan keuntungan walaupun lebih mahal perawatannya. Udah gitu. Kasih. ya. Terima kasih kesimpulan yang bagus sekali dari Miranda ya mengenai video tadi. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi atau mau boleh bertanya juga nggak apa-apa. Nova mungkin? Tidak ada, Pak. Oh, Pak, saya mau nanya, Pak. Saya mau nanya. Oh, silakan Miranda. Iya, Mau Pak. bertanya. Tadi itu kan saya dengar yang WAN itu katanya pakai kabel fiber optik yang di bawah tanah buat menghubungkan ke antara kayak negara ke negara, benua ke benua ya. Nah, Ya. yang saya tanyain tuh gini, kan ada nih, misal misal benua apa gitu, itu dipisahkan oleh laut gitu. Nah, itu kalau ditanam di dalam tanah, masa masuk laut dulu, Pak? Oke. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Miranda. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab saya? Ada yang berani? Ayo. Dapat voucher OVO nanti. Masuk Miranda toh yang dapat voucher OVO. Ayo yang lain. Ini ke mana ini? Afidia? Halo Afidia. Iya, Selamat- Pak. Iya, halo. Ya. Gimana? Dia bisa membantu menjawab saya? Pertanyaan Miranda tadi. Gimana? Gimana? Tadi Miranda tanya, kalau tadi kan untuk WAN kan untuk menghubungkan antar benua atau antar pulau ya, itu kan terpisah di laut. Nah, itu bagaimana untuk menghubungannya kalau pakai kabel fiber optik tadi? Mungkin bisa bantu jawab dia. Tuh. Benar, Kak. Ayo jangan lama-lama. Novel sepertinya tahu itu Pak, Novel Pak. Noval, mungkin ya Noval, mungkin bisa membantu menjawab saya. Pak.
Nah, kalau nggak ada yang bisa saya jawab ya. Untuk menghubungkan antar benua tadi, jadi memang kabel fiber itu kebanyakan ditanam di bawah tanah ya. Kalau kalian tahu biasanya kalau ada penggalian pinggir-pinggir jalan itu biasanya kan ada itu. Nah, itu biasanya mana fiber optik ya. Fiber optik ini satu jenis kabel yang dia terbuat dari serat kaca. Ya, jadi kabel ini kabel dengan kualitas yang menurut saya paling bagus daripada kabel-kabel yang lain dalam menghubungkan satu jaringan. Nah, untuk fiber optik ini dalam mentransfer atau menghubungkan data ini memiliki kecepatan cahaya, ya. Jadi lebih cepat daripada yang lain. Itu bisa kecepatan itu di atas kabel-kabel yang lain, beda dengan yang pakai tembaga dan itu lebih cepat. Dia pakai cahaya. Nah, bagaimana tadi pertanyaan dari Anda menghubungkan antara benua atau itulah? Sebenarnya di bawah laut itu ada itu ya semacam jaringan juga. Jadi lewat bawah laut ada itu. Jadi situ ya ada kabel yang menghubungkan di situ antar pulau, antar benua. Ya. Mungkin kalian belum tahu, bisa cari di Google atau di itu ya, itu lewat itu di situ di bawah itu ya. Jadi di situ ada jaringannya. Jadi kalau kalian belum tahu, sebenarnya ada di bawah laut itu ada sebuah jaringan yang menghubungkan antar pulau antar itu. Mungkin kalian kalau pernah nonton film Avenger yang pas berapa kalau enggak saya lupa ya, itu yang pas Iron Man masuk ke laut terus dia bongkar kabel sama itulah, itu di situ seperti itu. Kalau kalian pernah lihat di situ. Jadi memang benar-benar ada itu. Jadi di bawah laut itu ada sebuah jaringan. Jadi ada jaringan listrik juga, ada jaringan itu untuk menghubungkan antar pulau. Ya, misalkan pembangkit listrik Jawa Bali. Nah, itu kan pembangkitnya ada di Jawa. Sedangkan kan Jawa Bali itu kan terpisah oleh laut ya, oleh selat ya. Nah, di situ kan otomatis ya ada jaringan di bawah laut. Ya. Baik jaringan listrik maupun jaringan internet. Ya, mungkin itu ya tadi yang pertanyaan dari Miranda tadi. Mungkin ada yang lain selain Miranda yang mau tanya atau menanggapi tadi ya LAN MAN ya. Mungkin siapa ya? Ini yang diem aja. Lina mana? Lina, halo Lina, bisa mendengar suara saya? Enggak Pak, saya sudah paham. Ya, apa yang kamu paham? Kok ketawa? Apa yang kamu paham? Hubung listrik antar benua, Pak. ini nggak ada hubungan sama listrik ya. Jadi internet jaringan itu. Oh iya Pak, mungkin internet Rohima. lupa. Ya Rohima, mungkin Rohima. Ini Rohima rajin ini. Ya. Apa Rohima Nur? Mungkin agak sedikit miss ya. Oke, saya jelaskan mengenai ini aja. Macam-macam jaringan dulu. Baik, saya masuk di ini. Baik. Nah, ini ya, saya share screen lagi. Nah, ini tentang tadi ya. Kalian kalau sudah baca pasti tahu. Ini berarti kalian belum baca semua, jadi nggak tahu ya. Jadi jaringan komputer, saya terangkan dulu ya. Jaringan komputer adalah jaringan yang menghubungkan ya antara dua komputer atau lebih sehingga dapat saling bertukar data atau informasi di sana. Ya, pengertian pertama dari jaringan komputer. Kemudian jaringan komputer ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya yaitu dibedakan menurut jangkauan atau
Ya. geografisnya, ya luas geografisnya. Kemudian dibedakan juga menjadi media koneksi atau media transmisinya, ya bisa pakai kabel atau tanpa kabel, bisa disebut wireless. Kalau yang nggak pakai kabel, ya pakai kabel ya bisa pakai kabel. Tadi bisa pakai salah satunya fiber optik tadi ya, atau bisa pakai kabel TV ya, atau kabel koaksial ya. Bertanya, Oke, silakan Gopan. contoh LAN, MAN, dan WAN itu apa aja, Pak? Oke, saya jelaskan dulu di sini ya. Mungkin ada yang tahu contoh LAN, MAN, WAN dari pertanyaan Gopan tadi, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, video. Pak, saya mau nyoba jelasin mau coba kasih contoh yang LAN aja. Oke, silakan Miranda. Contoh yang LAN. Ya, yang saya tahu tuh LAN itu contohnya itu loh, kayak misal kamu main game tembak-tembakan gitu kan. Terus ada satu modem atau wifi gitu loh. Terus ada kabelnya, nah kabelnya itu katanya disebut LAN gitu. Jadi kabelnya disambungin ke laptop-laptop yang mau kalian pakai buat mabar, terus ntar bisa di satu room gitu loh buat mabar. Nah, jadi yang saya tahu itu contohnya, Pak. Kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Miranda. Ya, betul ya. Jadi LAN ini ya. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya. Untuk jaringan ini kan dibedakan menjadi luas geografisnya kalau di sini ya. LAN ini cakupannya yang paling kecil. Jadi LAN ini jaringan lokal. Ya. Makanya disebut local area network karena cuma lokal aja. Jadi misalkan tadi dicontohkan kalau kalian suka main game, misalkan main Mobile Legends. Nah, itu kebetulan kalian dalam satu jaringan, misalkan di kelas atau di sekolah itu. Nah, bisa disebut satu LAN atau satu jaringan karena cuma lokal aja. Ya. Atau bisa kita contohkan di sekolah kita, itu kan ada wifi ya, atau access point di antar kelas, antar ruangan ya, di satu sekolah, ya itu bisa disebut lokal area network. Ya, areanya cuma satu lingkup itu aja. Misalkan sekolah atau kantor ya, ruang lingkupnya cuma kecil. Ya. Atau kalian tadi main game ya, misalkan di laptop main game, kemudian pakai jaringan atau modem atau bisa wifi dihubungkan antar laptop, itu bisa disebut LAN. Jadi luas cakupannya paling kecil ya, antar beberapa komputer atau dalam satu wilayah, misalkan sekolahan atau kantor, itu bisa disebut LAN. Kemudian yang kedua MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, metropolitan ini bisa disebut lebih luas dari LAN ya. Jadi antar kota, antar kabupaten, antar kecamatan, itu bisa kita sebut MAN ya. Jadi MAN ini bisa disebut juga gabungan dari beberapa LAN ya, misalkan menghubungkan antar sekolah, misalkan SMA 1 Jiwan dengan SMK 2 Jiwan dengan SMA 1 Nglamas dihubungkan, itu bisa disebut jaringan MAN atau Metropolitan Area Network karena berbeda luas cakupan wilayahnya ya, karena agak luas. Kalau MAN tadi cuma SMA Jiwan ya, kalau LAN tadi cuma SMA Jiwan. Kalau MAN tadi bisa SMA Jiwan dengan SMK 2 Jiwan dengan SMA 1 Mas ya. Terus ada lagi yang lebih luas lagi di atasnya MAN, yaitu Wide Area Network di sini. Ya, Wide Area Network ini luas cakupannya antar negara. Bisa antar negara, antar benua, antar pulau. Nah, itu bisa disebut Wide Area Network. Jadi lebih luas lagi di atasnya. Ya. Berarti kayak semuanya Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan gitu ya, Pak? Ya, itu bisa disebut WAN juga, ya, karena sudah berbeda wilayah yang lebih jauh antar provinsi kan ya. Itu bisa disebut Wide Area Network juga. Tapi area network juga bisa antar negara. Ya, ini jadi untuk cakupannya sangat luas ya. Kemudian yang terakhir yaitu internet atau interconnected network. Ini ya biasa yang kalian gunakan. Ya, bisa kalian kan pakai internet ini lebih luas lagi ya. Ini menghubungkan ya seluruh jaringan yang ada di seluruh dunia tadi ya. Jadi melalui internet ya kita bisa buka apa aja yang ada di jaringan-jaringan.
Jadi ini untuk jaringan komputer yang dibedakan menurut jangkauan atau letak geografisnya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Paham. Ya, Gofan tadi ya. Insya Allah Yang bisa, bertanya, Pak. ya, Paham, Pak. LAN, MAN, WAN. Ya, tadi jadi bedanya itu kalau LAN tadi lokal aja. Misalkan ya di rumahmu atau satu sekolahan itu bisa sebut LAN. Kalau MAN ya antar daerah. Ya, misalkan antar kota, antar kabupaten, antar kecamatan itu bisa MAN. Nah, WAN lebih luas lagi di atasnya. Bisa antar pulau, antar provinsi, antar negara, ya itu bisa disebut WAN. Lah kalau internet bisa antar planet nggak, Pak? Antar planet nggak bisa ya, Kak, karena kita nggak tahu di planet lain ada kehidupan atau tidak ya. Lah Pak, lah kalau astronot gitu gimana, Pak? Nah, kalau astronot itu di luar angkasa itu pakai satelit untuk itu, komunikasinya. Jadi sebenarnya kan untuk satelit ini sangat luas ya jangkauannya, karena sinyal kita yang pakai HP ini, pakai handphone ini, ya. Kenapa kita bisa terhubung dengan antar yang lain di tanpa menggunakan kabel ya? Salah satunya juga pakai satelit. Ya, misalkan GPS, nah itu kan pakai satelit juga. Jadi ya pakai satelit kalau astronot di luar angkasa itu. Ya. Jadi dengan kata lain astronot itu juga pakai jaringan internet, Pak. Ya. Kan sama pakai satelit. Sama, tetap pakai itu untuk menghubungkan atau berkomunikasi dengan yang di bumi. Ya. Bedanya mungkin mereka untuk internetnya lebih itu ya, tidak umum seperti kita. Kalau mereka kan private, misalkan private itu hanya digunakan untuk kalangan tertentu, nggak bisa sembarangan orang kita menggunakan. Jadi internet pun juga ada tingkatannya ya, ada batasan-batasan di sana. Bahkan kalau kalian tahu ada namanya deep web atau internet yang itu nggak sembarang orang bisa mengakses. Itu berisi kalau kalian tahu ya konten-kontennya mengerikan di sana ya, ada misalkan pembunuhan atau itu ya kalian jangan sekali-sekali ngakses deep web, itu sangat berbahaya karena itu situs-situsnya nggak ada batasan sama sekali di sana. Jadi itu kalau bisa kita sebut situs situs di bawahnya internet. Jadi situs itu ya nggak sembarangan bisa diakses oleh orang karena isinya ya di sana ada transaksi narkoba dan lain-lain yang tidak ada di internet. Selain di web kan ada satu lagi ya Pak, kalau nggak salah yang nggak semua orang bisa akses. Ya, apa Afid ya? Pak. Apa? Itu kan ada kan ada di web, terus yang kita pakai setiap hari ini ada satu lagi Pak, aku lupa. Apa? Saya malah kurang tahu. Apa? Mungkin bisa disampaikan Afid ya. Kalau setahu saya ya ada deep web itu, terus kalau yang di jaringan atas kan ya ada internet ini yang bisa diakses siapa aja. Oh iya Pak, ada satu lagi itu yang lebih, kan kita ada 3 kalau nggak salah Pak, surface web yang kita pakai, terus ada deep web yang lebih bawah, terus nanti yang ada bawah itu namanya dark web Pak. Oh ya, ada dark web ya. Dark web itu masuknya ilegal Pak. Ya di situ ya itu emang nggak sembarangan orang bisa akses. Jadi yang bisa akses ya kita di jaringan internet ini aja. Kalau di bawahnya itu seperti deep web tadi itu biasanya berisi ya di sana banyak sekali hacker yang berkumpul di sana ya. Jadi nggak orang umum seperti kita sedang sekali yang bisa akses di sana. Walaupun bisa, bahkan kalau kalian mau ngakses biasanya harus itu ya hati-hati dan harus IP tertentu dan mungkin kalian belum tahu ya IP apa. Terus mungkin webcam kita juga harus kita matikan biar nggak bisa diketahui identitas kita. Ya, nggak dilacak. Ya, kalau kita bisa kadang-kadang ya ada itu berbahaya sekali. Jadi untuk kalian jangan sekali-sekali ya bermain di sana. Itu sangat berbahaya. Oke, itu ya Afid ya. Mungkin ada yang lain lagi mungkin yang akan ditanyakan atau menyampaikan sesuatu di sini. Next dulu aja Pak. Oke, next dulu ya. Ini tadi jadi sudah paham ya mengenai jaringan komputer ini tadi.
Ya. Iya Pak. Oke. Baik, kalau sudah paham ya. Ini saya sampai jam keberapa ini di sini? Sudah habis? Atau masih berapa menit waktu? Kurang 5 menit, Pak. Oke, berarti waktunya sudah itu ya. Oke, kalau mungkin ya terkait dengan waktu ya, mungkin kalian bisa mempelajari secara mandiri ya untuk ini, untuk mempelajari tentang jaringan ini. Karena Bapak sudah mengupload materi yang ada di sini ya. Ya. Di Pak, mau jaringan tanya komputer. boleh? Ya, silakan. Yang masalah tadi, Pak, kepo. Kalau Pak Wahyu sendiri secara pribadi udah pernah belum Pak masuk ke kayak Deep atau ke yang Secara pribadi saya belum pernah masuk, cuma saya pernah baca-baca ya mengenai deep web, dan itu saya juga pernah nonton di YouTube juga di beberapa channel yang menjelaskan tentang deep web itu apa dan isinya apa, itu saya pernah. Kalau nggak salah pernah lihat dulu di YouTube-nya Hex kalau nggak salah ya, itu ada penjelasan mengenai deep web itu apa dan isinya apa. Terus di situ di Hex itu juga jelaskan isinya apa sih deep web itu. Terus ada juga dia menampilkan video-video yang pernah diupload di deep web itu juga. Terus saya juga pernah lihat tuh di channelnya Nesti ya. Kalau kalian pernah lihat di Nesti Judge itu ya. Itu ada di situ. Ya, di situ kalau kalian mau tahu apa itu deep web bisa di setting di situ. Kalian tonton ya di Nesti Judge itu. Itu ada beberapa video juga mengenai yang pernah diupload atau di deep web. Kan terkadang videonya itu menyeramkan ya, jadi dan maksud atau tujuan videonya itu juga jelas. Ini video apa tuh? Kadang-kadang itu ada video yang orang makan terus ada dua boneka di belakangnya liatin, terus tiba-tiba orangnya nangis, itu kan kita nggak tahu apa ya, seperti ada psikopat seperti itu. Terus Sekedap. ya kan yang ditampilkan di YouTube juga yang mungkin nggak terlalu itu ya, nggak terlalu anarkis atau yang berbau kekerasan juga. Jadi mungkin yang pembunuhan atau itu nggak bisa ditampilkan di YouTube. Jadi mungkin nggak bisa ditonton juga. Yang bisa ditampilkan sama Nesi sama X itu cuma beberapa cuplikan yang video-video yang mungkin nggak terlalu apa ya, terlalu berbau kekerasan, karena memang kebanyakan di deep web itu ya videonya yaitu berbau seksual, kekerasan, dan ya itu. Jadi ya untuk kalian lebih baik jangan mengakses itu ya, terlalu berbahaya. Nggih. Mau tanya satu lagi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kalau buat Linux itu lebih jelasnya gimana, Pak? Oke, Linux ya. Nah, untuk Linux sendiri ini masuknya ke dalam sistem operasi ya. Jadi nah, di sini mungkin ada yang sudah pernah pakai Linux. Saya hampir pernah pakai, Pak, tapi nggak bisa keluar. Mungkin Noval yang lain ada yang tahu apa itu Linux? Sebelum saya terangkan lebih lanjut, mungkin bisa pakai video apa sih Linux itu? Halo, Noval? Yang Anda? Saya nggak banyak tahu Pak, yang saya tahu Linux sih susah, katanya harus pakai kode, harus ngetik, nggak tahu, katanya susah gitu doang. Iya katanya susah Pak. Oke, berarti banyak yang belum tahu ya. Ini sebenarnya di LMS ini nanti akan dijelaskan di bab berikutnya mengenai sistem komputer di sini. Nanti itu menjelaskan mengenai sistem operasi. Jadi Linux itu termasuk salah satu sistem operasi ya. Di sistem operasi itu software yang digunakan untuk mengatur perangkat keras ya, dan perangkat lunak, serta dapat menghubungkan perangkat keras, perangkat lunak, serta pengguna komputer, sehingga pengguna ini dapat berkomunikasi dengan komputer. Nah, sistem operasi sendiri jenisnya ada banyak ya. Ada Windows yang sering kalian pakai ini, yang di komputer kalian nih, Windows. Kemudian ada Android yang di HP kalian, itu juga salah satu sistem operasi. Ya. Kemudian salah satunya ada Linux tadi ya, ada Linux. Linux itu juga salah satu sistem operasi. Nah, nanti kalian kalau mau tahu ya, ini bisa dibaca di modul sistem komputer ini, dijelaskan banyak mengenai Linux. Nanti bisa diakses sendiri. Jadi Linux tadi juga salah satu sistem operasi tadi. Nah, bedanya dengan Windows, kalau Linux itu
dia open source ya. Open source ini gratis, free, tidak berbayar. Kalau Windows tadi berbayar, dia harus kita harus bayar lisensi kalau mau pakai itu. Kalau Linux enggak, jadi banyak di sana dikembangkan versi-versi atau bisa disebut distro ya kalau di Linux itu. Nah, itu jadi fungsinya sebagai sistem operasi kalau Linux. Dan benar kata Anda tadi, kadang-kadang Linux itu harus pakai kode-kode tadi ya. Tapi untuk sekarang Linux juga sudah canggih ya, sudah canggih. Maksudnya di sini ada tampilannya seperti Windows. Jadi ya tinggal klik-klik. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, Fit, ya. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi ya. Untuk di materi ini kita masih membahas tentang jaringan tadi. Pak. Oke. Baik, mungkin cukup ya dari paparan tadi ya yang saya sampaikan. Mungkin salah satu bisa menyimpulkan ya atau menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, silakan salah satu yang belum jawab tadi siapa ya yang belum ngomong tadi. Rohima mungkin tadi belum jawab juga. Ayo Rohima, apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Halo, suaranya putus-putus Rohima. Oke, mungkin yang lain saya tidak bisa mendengar suara Rohima dengan jelas. Mungkin lewat chat aja ya, Rona. Jadi, halo? Suaranya putus-putus, Rohima. Oke, yang lain mungkin Govan bisa menyimpulkan apa yang dapat. Halo, Govan bisa mendengar? Halo Pak. Iya, silakan itu menyampaikan apa kesimpulan atau apa yang sudah kamu pelajari pada pertemuan kali ini. Kalau local network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Dalam artian, jaringan ini hanya digunakan oleh orang-orang yang berada di area saja. Dengan metropolitan area world adalah jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari penyelenggara jaringan komputer. Oke, sudah. Ya, baik. Bagus sekali kesimpulan dari Bapak. Mungkin satu lagi ya, mungkin siapa Anda mungkin bisa menyimpulkan pertemuan kita pada iya Pak. Jadi iya, yang sudah kita pelajarin hari ini ada 3 ya, yaitu LAN, MAN sama WAN, local area network, lalu metropolitan network dan area network. Dan itu juga tadi sempat ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang cara menghubungkan antar benua, antar pulau gitu. Terus juga ada sedikit singgungan tentang surface seperti yang kita pakai dan dibuat atau web seperti itu. Dan juga ada singgungan juga tentang OS Linux yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Udah Pak. Baik, bagus sekali ya. Tadi kesimpulan dari Rohima, kemudian dari Govan dan Randa. Jadi benar yang kita pelajari pada pagi ini yaitu mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer tadi yaitu jaringan yang menghubungkan antara satu komputer atau lebih sehingga dapat saling bertukar informasi atau data. Nah, jaringan tadi dibagi menjadi beberapa jenis
yaitu ada LAN, ada WAN, ada WAN, dan juga ada internet. Ya, LAN tadi local area network, kemudian MAN tadi metropolitan area network, dan WAN tadi wide area network. Kemudian internet tadi ya jaringan yang biasa kita pakai untuk berselancar di dunia maya. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai dark web dan deep web, lain-lain yang mengenai internet yang tidak bisa kita akses sembarangan. Dan juga tadi juga ada pertanyaan mengenai sistem operasi. Baik, mungkin cukup ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya silakan ini ya dipelajari di sini ya. Tadi karena juga banyak yang belum baca untuk materi, mungkin masih sedikit yang untuk belum baca. Peta konsepnya dipelajari dulu ya biar paham, baru nanti masuk di materi di pembelajaran jaringan komputer di sini. Ya masuk di sini, baca. Kemudian untuk bahan ajar ya silakan bisa download di sini ya. Di sini ada modul dengan dasar dan ini ada modul mengenai topologi dan keamanan jaringan komputer. Silakan dipelajari, nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran. Praktik pembelajaran. Kan ada kudu praktik belajar. Baik, tadi siapa ya yang mimpin tadi? Sesok Mas. Rahima ya, ganti silakan dia teman-temannya dipimpin doa dulu sebelum akhir pembelajaran. Saya. Ya. Baik, untuk menutup pelajaran siang hari ini, maka kita berdoa dan percaya masing-masing berdoa mulai. Upload kan hasil praktik. Mau editingnya lagi. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Vidya. Untuk kalian tetap jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini tetap jaga kondisi tubuhnya, jangan banyak bermain di luar kalau kita ada kegiatan yang lain. Ya, mungkin itu saja saya. Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, absennya gimana? Ya, untuk absen silakan di itu ya. di MS atau di e-learning.